Seorang penumpang KM Saint Mary rute Manado Tahuna, Sulawesi Utara dikabarkan jatuh ke laut pada Minggu 19 September kemarin. Korban diketahui berinisial MGS, berusia 34 tahun, dikabarkan jatuh sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah di sekitar Molas Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Saat kejadian, KM Saint Mary langsung melakukan pencarian, dibantu oleh pihak KM Venetian dan berkoordinasi dengan Basarnas. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah tersambung bersama jurnalis dari Tribun Manado, Iswara Safitri, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Iswara. Halo, Dea. Ya, Iswara, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian korban berinisial MGS ini bisa sampai jatuh ke laut? Jadi, kalau menurut keterangan dari ayah korban, yaitu Rifan Yosias Sasuhe, yang saat itu naik kapal bersama Michael G. Sasuhe, mengatakan bahwa mereka tadinya sebenarnya ingin berangkat ke Balikpapan. Jadi mereka menuju dari rumah mereka di Siau menuju ke Bitung untuk mencari kapal ke Balikpapan itu mereka berangkat pada Jumat malam, yaitu tanggal 17 September 2021. Nah, ketika Halo rekan Iswara. halo. Iya, bisa Anda lanjutkan? Jadi, ketika sampai di Bitung, ternyata kondisi kesehatan Michael sendiri tidak memungkinkan seperti itu. Jadi sang ayah yaitu Rifan memutuskan untuk pulang ke Siau yang ada di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara melalui Pelabuhan Manado. Nah, eh, ketika sudah di Pelabuhan Manado, kata sang ayah, Michael bertanya-tanya eh, jadi ke Balikpapan atau tidak seperti itu, dan dari ayahnya sendiri mengatakan pulang ke Siau dulu. Lalu akhirnya mereka naik kapal ke Siau itu pada sekitar hari Minggu. Pada hari Minggu tanggal 19 itu sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di situ apa Michael sendiri memang tidak apa ya, dia sebenarnya mengalami sedikit gangguan jiwa memang. Jadi di dalam kapal pun Michael tidak bisa diam. Jadi dia aktif terus, dan waktu duduk di kapal tiba-tiba saja Michael sendiri eh, melompat ke laut. Waktu itu tempat duduknya sendiri ada di dekat pinggiran kapal, dan ia melompat ke laut tanpa bisa dicegah oleh ayahnya. Dan kalau dugaan sementara dari sang ayah yaitu Rifan, Michael sendiri kesal karena tidak jadi berangkat ke Balikpapan. Seperti itu dia. Iswara, berarti sampai saat ini korban ini belum ditemukan juga. Lalu bagaimana sejauh ini pencarian dari pihak Basarnas sendiri? Kalau dari pihak Basarnas sendiri, tadi saya sempat bertanya kepada Pak Steve, yaitu Kepala Kantor SAR Manado Unit Malalayang di tempat pencarian Michael, mengatakan memang hingga saat ini belum bisa ditemukan karena eh, apa memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena perairan Teluk Manado sendiri cukup luas. Dan hingga saat ini pihak Basarnas Manado sudah melakukan pencarian bersama 10 orang dari Basarnas. Lalu ada juga dari Lantamal Manado, dari Srop Manado, dan juga Polairut, dan juga pihak Pelabuhan Manado seperti itu. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Iswara sudah melakukan wawancara bersama Kepala Unit Posar Balalayang, Steve JR, dan juga Kepala Sesi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Martina Limbong. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, terima kasih. Untuk operasi SAR kejadian membahayakan
manusia atau operasi SAR KMM. Nah, tadi malam kantor SAR Manado menerima informasi bahwa ada satu orang yang melompat dari kapal penumpang menuju ke Siau, di mana data-datanya itu atas nama Michael Sesuhe, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki. Dan informasi yang kami terima sekitar pukul 7 malam dan direspon oleh kepala kantor SAR Manado dengan mengirimkan satu unit Sea Rider bersama dengan personil pada pukul 7.30 malam, dan kami melakukan tersi di sana sampai pukul 11 malam dan belum menemukan tanda-tanda korban, sehingga kembali lagi ke pos. Dan pagi ini kami lanjutkan pencarian di hari kedua. Kami mulai pukul 5.30 pagi dan diturunkan 2 tim atau 2 seru, di mana masing-masing itu untuk seru 1 kita luas search areanya itu 6 nautical mile square dengan track line 21 nautical mile. Kemudian seru yang kedua dengan luas search area 7,5 nautical mile square, dan total search area hari ini di hari kedua itu 13,5 nautical mile square. Saya akan menceritakan kronologi kejadian semalam di kapal Saint Mary. Kapal KM Saint Mary berangkat dari Manado pukul 17.05. Tujuan Siau Tahuna. Di jam 17.30 kami mendapat laporan dari nakoda bahwa ada salah satu penumpang jatuh ke laut dengan masalah. Penumpang tersebut rupanya ada gangguan sedikit dengan ada penyakit epilepsi. Orang tuanya sempat menahan, tapi itu anak tetap loncat ke laut. Jadi orang tuanya sendiri yang melihat menyaksikan. Terus nakoda melapor ke kami dan kami menyuruh mereka membuat berita acara untuk bahan laporan kami. Karena setiap ada kejadian kita harus melapor ke Dirjen Perhubungan Laut. Kami memerintahkan nakoda kapal agar mencari korban yang jatuh dan mereka melakukan pencarian selama 1 jam. Dan juga kami juga berkoordinasi dengan Basarnas untuk membantu dalam pencarian korban. Dan sampai sekarang belum ada korban belum ditemukan.